Total sebenarnya kerugian gue tuh almost 5M sih. Almost 5M. 5M di tahun 96. Gue utang, gue nggak tahu gimana way out-nya. Nah itu gue nggak ada cara lain. Mau nggak mau gue harus pakai aset keluarga gue. Gue ke orang tua gue kneel down, gue pegang kaki nyokap bokap gue nangis, gue minta maaf, dikasih dengan satu kalimat, terima kasih, hari ini lo udah bawa kita semua ke pinggir jalan. Itu momen gue nunduk aja gue nggak bisa, gemeter gue, bener-bener malu. Tapi gue nengok lagi ke mereka, cuman bilang, I will return you 3 times. Nah, gue dapat komisi, misalnya satu karton dapat 2.000 perak. Nah, satu kontainer tuh bisa 2.400 karton. Kayak begitu gue jalanin almost 1,5 tahun. Utang gue lunas. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo guys, kembali lagi jumpa di channelnya Kristinali. Kali ini gue lagi sama Om Sunil Tolani. Nah, gue kebiasaan manggil dia Om, walaupun dia nggak suka dipanggil Om. Nah, Om Sunil Tolani ini adalah CEO dan founder dari Caliber Works. Nah, Caliber Works sendiri pas gue lihat itu kliennya gila ya, top-top banget ya. Mulai dari Liputan 6 lah, Jarum lah, Medco lah, terus apa lagi? Blibli sampai klien-klien internasional juga. Caliber Works itu sendiri sebenarnya gerak di bidang apa sih? Lebih ke digital agency, jadi kita bantu customers kita transform into digital. Oh, jadi kayak bikin website, bikin apps, bikin landing page, bikin digital marketing, SEO. Bahkan gue sering banget ngeliat lo tuh kayak jadi speaker, ngisi-ngisi acara. Oh iya, ya itu bagian dari kontribusi gue, giving back ya. Jadi kayak CSR ya? Ya, giving back, karena kebanyakan di university itu gue giving back sih. Lu biasanya kasih mentoring apa tuh? Maksudnya ngisi apa di situ? Gue sebenarnya triggernya tuh sebenarnya gue tuh pengen anak-anak muda, istilahnya anak-anak yang university. Jadi gue bukan orang tua ya, cuma maksud gue jiwa muda. Kan gue juga sama-sama jiwa muda. Jadi gue tuh pengen di orang tuh jangan capek, learning curve-nya jangan kepanjangan gitu loh. Oke. Jadi jangan kejebak sama delusion untuk jadi entrepreneur tuh harus begini, harus begitu. Banyak lika-liku yang kalau di-share tuh mereka nggak perlu lewatin hal yang sama lagi. Learn from other people's mistake gitu loh. Jadi karena students itu punya nyali. Jadi orang yang udah melewati fase tertentu, itu dia punya fear of not entering the zone of mistake. Takut salah gitu ya. Sedangkan anak-anak muda ini kan dia nggak peduli setan nih salah atau enggak, tapi belief sama idenya kan gila banget. Jadi sometimes kita bisa saling empowering each other. Mereka tuh punya nyali untuk ide-ide gila, tapi kita punya pengalaman untuk jangan sampai mereka mengeksekusinya dengan risky. Jadi minimize the risk gitu. Gitu sih. Nah, lo lagi ngapain belakangan ini? Interview. YouTube channel. Gue lagi growing YouTube channel. Nah, kalau gue sih sebenarnya visinya bikin YouTube channel ini karena dari pengalaman gue sendiri pas lagi jatuh itu ya, sampai gue bisa bangkit lagi tuh karena sering mingling dengan orang-orang yang vibrasinya positif. Nah, cumanya kan sekarang banyak sekali orang di luar sana tuh yang mungkin susah ya punya kesempatan untuk bisa ketemu orang-orang semudah gue bisa ketemu kayak lu, ketemu sama kemarin Lunglung, Tommy. Jadi tuh ya kenapa enggak juga gue share gitu loh. Karena sharing-sharing kayak gitu tuh sangat bermanfaat sih menurut gue. Bahkan dari komen-komennya juga banyak yang bagus-bagus gitu. Dan gue dukung banget sih. Keren banget. Thank you banget. Oke. Nah sekarang nih mungkin sebelum kita masuk ke lebih dalam, yang gue pengen tahu kasar kata lu kan ini orang India ya. India tuh sama Bombay beda gak sih? Bombay itu kotanya. Oke. India itu negaranya. Lu ngapain bisa nyasar sampai ke Indo gitu loh? Gue itu bukan nyasar, yang nyasar sebenarnya kakek gue. Oh, kakek lo? Jadi kakek gue udah ke sini, bokap gue dari kecil, bokap gue lahir di sono sih, cuman besarnya di sini. Ya gue mau nggak mau jatuhnya di sini lah. Lu lahir di mana? Jakarta? Gue lahir di Jawa Timur, kota kecil namanya Madiun, Wongjowo. Jadi intinya, gue itu tampangnya doang India. Tapi jiwa gue RI. Jiwa lo RI, jiwanya merah putih. Bahas lagi nih, lu kan punya 20 tahun pengalaman ya kan di berbagai bidang gitu kan. Lu bisa ceritain gak sih journey lu awal-awalnya gimana? Oke, jadi sebenarnya 20 tahun itu kompilasi dari gue kerja sampai gue bisnis sendiri, sampai gue jatuh, sampai gue bangun company juga. Gue mulai itu sebenarnya dari high school. Jadi gue dulu keluar dari high school, gue langsung kerja.
Karena ada momen dimana gue kecilnya tuh SD-nya tuh masih jaya-jayanya lah. Tapi saat bokap gue crash, bangkrut gitu, akhirnya we had to sell off the store, pindahlah ke Jakarta gitu kan. Nah mulailah dari nol gitu. Jadi pindah tuh bener-bener gimana ya, dari yang hidupnya gimana terus ke sekolah tuh naik P10, makan cuma nasi sop, weekend doang tuh bisa makan ayam bener. Dari situ gue tekad gue nggak mau kuliah. Bokap gue cuma bilang sama gue, lo kalau nggak mau kuliah ini kunci rumah, lo mau pulang jam berapa, lo mau masuk penjara, gue nggak mau urusin lo lagi dan lo nggak dapet duit lagi. Dari situ gue grow sampai SMA, akhirnya gue decide gue kerja. Nah gue kerja, gue di bidang komputer, gue suka komputer karena gue masuk ke computing, gue masuk ke programming. Itu pun gue waktu itu nggak punya komputer. Gua cut bentar. Lu akhirnya kuliah nggak sih? Enggak, gue nggak sempet kuliah. Tapi bokap lu udah cuek aja. Kan bokap gue udah kasih gue kunci. Dia bilang, Akhirnya pas dia bilang kasih lu kunci, ya udah lu tetap gua nggak mau kuliah. gue bilang, dia kan bilang kalau lu nggak kuliah, gue kasih lo kunci, lu urus hidup lu sendiri. Oke. Gitu. Nah, gue di SMA itu gue memang udah decide gue pengen jadi programmer back in the days. Ya, dan programmer pun gue nggak pernah ikut kursus. Gue punya teman yang dulu ngerti programming ngajarin gue. Jadi gue nggak punya duit untuk bayar kursus. Dan gue tuh dulu tipenya itu determination gue tuh kalau gue harus belajar sesuatu, no matter what gue harus belajar gitu. Gimana pun caranya. Pokoknya gigih banget lah. Iya. Oke. Dulu tuh gue jadi kayak maklar ya. Teman-teman gue kalau mau beli komputer itu pasti ngajak gue. Nil, gue mau beli komputer, lo yang ngerti speknya gini. Nanti gue bakal ajak dia orang ke Orion. Nanti ya gue dapet komisi Kayaknya dari toko. Orion Glodok. Iya, Orion Glodok zaman dulu kan, dulu kan toko komputer paling banyak di situ. Jadi gue suka dapat komisi. One day ada pameran, zaman dulu pameran di JDC, Jakarta Design Center tuh pameran komputer. One day gue beraniin diri gue aja, gue samperin lah tuh toko komputer yang gue selalu beli komputer. Itu lu umur berapa ya? Gue umur 18. 18, oke. Terus habis itu gue datengin dia dengan nyali gue. Gue hajar aja, gue bilang, gue denger lo mau buka toko di Harko. Lo ada job opening nggak buat gue? Engkaunya nggak banyak bacot. Langsung diajak gue ke CFC, di JDC ada CFC, duduk. California Fried Chicken. Iya. Udah duduk, dia bilang, when can you start? Gue jawabnya now. Itu jam 7 malam. Gila. Gue jawabnya now. Dia bilang, oke, how much you want? Gue langsung bilang 500. Jadi, karena gue waktu itu determinationnya kuat banget. Dan gue tahu value-nya waktu itu. 500 tuh gede loh. Itu tahun berapa lu? Umur 18 berarti kayak itu maybe hampir 18 tahun. 93 maybe? Tahun 93. 92 lah ya. 93 ya. Gue kerja sama dia. Alhasil gue merasa itu kiriman Tuhan sih. Arahan Tuhan sebenarnya. Karena gue belum pernah mendapatkan bos yang menjadi mentor. Dan dia adalah bos yang menjadi mentor. Jadi kerjanya gue di situ tuh gue masuk sebagai teknisi. Hidup gue sebagai teknisi itu cuma 3 bulan. Bulan keempat tuh udah gue jadi orang kepercayaannya dia. Jadi dia transformasi teknologi ke gue. Caranya paling keren. Tiap sore dia ngajak gue. Zaman dulu di Plaza Indonesia ada Times Bookstore. Itu buku segede-gede gaban, Borland C++, Unix. Itu dia yang beli, bukan gue yang beli. Dia yang beli. Bukunya kan 400.000, 300.000 zaman dulu ya. It's not ini. Terus gue disuruh, gue setiap kali ke situ naik bus, keringetan kan, nyampe kantor. Dia bilang, gue nggak suka lihat lu keringetan. Lu naik taksi, gue pikir gue bakal dibayarin taksi. Gue naik taksi, Bu. Gaji gue habis dalam 10 hari. Terus dia bilang, naik taksi enak nggak? Enak. Nah, sekarang untuk dapetin enak itu, lu masuk ke sales, biar komisi lu gede, biar lu bisa naik taksi tiap hari. Wih, keren juga. Itu tunggu, tadi dia beliin lu buku buat apa? Buat lu baca? Nah, buku itu caranya bukan buat gue baca lagi. Cara nembaknya begini. Udah ajak beli buku, nemenin dia beli buku, dia ajak gue makan, terus dia anterin gue pulang, dia kasih plastiknya. 10 hari nggak ada pertanyaan, saya anggap kamu mengerti. Dan gue nggak suka baca. Mati nggak lu? Jadi kalau gue kagak tanya, gue salah, berarti gue mau harus tanya dong. Iya. Karena gue harus baca. Iya. Gue dicekokin kayak gitu tiap 2-3 hari. Udah dari situ gue, in short dari situ gue berkembang, gue bikin map hidup gue. Gue bilang gue nggak mau kerja seumur hidup. Gue nggak tahu, gue pengen, maybe I wanted to be someone or something back then, to be rich quick lah ya. So gue bikin strategi. Gue bilang kalau gue udah ngerti ini, next gue harus ngerti perbankan. Gue kerja di bank. Oh berarti lu resign dari yang? Iya, habis setahun setengah lah gitu. Gue resign, tapi
gue nggak pernah nggak bersyukur sama dia. Kalau gue nggak ada dia, mungkin gue bukan gue hari ini. And gue kerja di bank. Gue kerja di salah satu bank swasta. Dan abis itu di situ gue banyak belajar juga. Gue masuk di EDP-nya, Electronic Data Processing. Oh, oke. Jadi yang ngurusin komputerisasi, seluruh komputer bank itu ada EDP-nya. Jadi dia yang ngurusin semua. Kan EDP itu boring ya. Lu cuma kerjain nungguin kalau ada komputer hang atau ada apa, lu backup data. Kerjanya gitu doang. Aduh, gue bilang nih nggak seru nih. Gue harus ngerti giro tuh apa, cek tuh apa, gimana sih bank prosesnya. Akhirnya gue request sama ownernya untuk pindahin gue. Akhirnya dia pindahin gue ke back office. Sebenarnya aturan dari BI, orang yang di EDP nggak boleh ke back office karena lu ngerti teknologi dan lu ngerti cara kerjanya. Ada kemungkinan lu bisa ngerjain gitu. Iya. Terus gue dipindahin ke bagian deposito. Nah, gue jadi ilmu lobbying gue kebangun tuh. Ya udah, akhirnya dari situ gue ngasah ilmu lobbying gue. Dari situ akhirnya gue decide, terus gue bilang, nah sekarang udah ngerti bank. Sekarang gue nggak ngerti gimana cara bikin perusahaan. So gue bikin lah sama teman-teman gue. Tapi sebenarnya gue nggak ada niat bisnis. Gue cuma niatnya iseng. Tapi berarti waktu lu niat iseng, lu belum giving up, belum nyerah, belum resign lah? Belum. Oke. Dan itu gila banget. Gue bikin PT, namanya PT Pandawa Polatama karena berlima. Pandawa Polatama. Masih iya. ada nggak tuh sekarang Udah PT? nggak tahu. Udah ke laut kali. Nah, di situ gue belajar, oh gimana urusan sama notaris ya. Gimana bikin PT ya, akte, pajak. Back in the days kan kita harus belajar ya. Dan gue masih umur 20 I think. 20 lah ya, kan lu 18 Iya. tadi yang kerja di Orion kan? So, gue bikin tuh PT. Gue bikin title gue Managing Director. Oke? Terus gue ke bos gue dong di bank. Dan perusahaannya ngapain? Jual komputer rakitan. Karena gue kan belajarnya dari bos gue yang lama, perusahaan komputer rakitan. Jadi lu bikin perusahaan, bergeraknya bikin komputer rakitan, Iya. terus lu Nawarin ke bos gue di bank. ke bos lu di bank. Kalau lu butuh komputer buat bank, lu belinya dari gue aja. Gue managing director di perusahaan gue. Itu istilahnya bego tapi berani gitu kan. Tapi ya, alhasil gue dikasih kesempatan. 3 bulan kemudian ada tender kayak untuk komputer gitu. Gue dikasih kesempatan untuk supply 20 unit komputer. Gue bersyukur sekali. Determination gue dari situ mulai gue bilang udah gue gak mau kerja dulu. Tapi gue harus smart. Gimana caranya gue punya income stabil, tapi gue juga harus punya bisnis. Nah, akhirnya gue cabut dari situ, gue buka perusahaan. Nah, itu karena gue marah, karena gue ribut sama partner gue, kayak beda pandangan gitu. Akhirnya gue buka perusahaan sendiri. Gue jualan komputer juga, tapi ternyata gue dapat akses, kan waktu di bank kan gue banyak kenalan gitu ya. Iya. Jadi gue dapat akses ke perusahaan yang main di ekspedisi. Tuh, nah zaman dulu ada Laserdisc. Masih inget gue. Nah, terus begitu Laserdisc udah lagi jalan, keluar lagi VCD. VCD. Nah, ya kan? dulu kan orang yang punya Laserdisc itu kalau beli VCD player mahal. Masih ingat nggak ada zaman Laserdisc bisa dikonvert menjadi VCD? Cuman dipasangin PCB doang. Wah, gue nggak inget. Oke, ada zamannya itu. Itu gue masih ingat di pos kota, gue lihat tuh. Di koran pos kota kan banyak tuh iklan-iklan. Di Glodok gue cari, ketemu orangnya. Itu sekali ganti itu 250.000. Jadi dicolokin jasa. Jadi lu bawa Laserdisc lu, ntar dicolok, nanti VCD lu colok situ lu bisa main. Karena VCD kan, Laserdisc kan bundarannya banyak tuh. Iya. Gue ngomong sama orangnya, lu masangnya gimana? Lo ajarin gue dong, karena gue ngerti elektronik kan. Diajarin PCB-nya beli ini mana? Oh ini belinya dari sono, toko sono. Gue samperin, lu tau nggak modalnya berapa ya? 35.000 itu kartnya. Gue bilang sama orangnya, lu dikasih berapa per sekali pasang? Dikasih 10.000. Gue bilang gue kasih lu 25.000. Karena lu bisa jual tadi yang 250.000. Karena harga jualnya 250.000. Oke. Gue pasang di pos kota. Khusus tanggal sekian promo 165.000 itu untuk pasang untuk convert Laserdisc. Itu gue tanpa tahu penjualan gue berapa, gue langsung pergi ke suppliernya, gue bilang gue mau beli 2000 PCB. Konverternya lah PCB-nya. Dia kasih gue 12.500. Oke. Lebih murah lagi ya. Tapi gue nggak punya duitnya kan. Iya. Nah, karena gue pernah kerja di bank, gue samperin bank, gue lagi mau bisnis, gue butuh pinjaman. Karena gue punya relasi bagus, gue dikasih pinjaman tanpa jaminan. Dikasih kredit facility. Udah dari situ gue bangun tuh bisnisnya. Nah, baru situ mulai ngerti tuh import gimana, keluarin barang gimana.
Pokoknya gue dulu kayak begitu. Akhirnya gue coba main di elektronik dulu. Jadi ada dulu TV Aiwa, sound system Aiwa. Akhirnya gue coba dulu. Gue tuh dulu gila. Pokoknya kalau yang namanya kesempatan tuh gue harus cari. Jadi gue selalu main yang namanya trading. Barang ada stok berapa, harga net berapa, harga pasar berapa. Kalau barangnya udah tinggal dikit, gue engkup dulu. Ntar minggu depan baru gue jual karena barangnya nggak ada. Berarti gue masih bisa mainin price range. Wah, ini salah satu taktik itu. Jadi gue dulu belajar gitu, tapi belajarnya dengan small quantity. Jadi sisa-sisa aja. Lo ada TV Aiwa berapa nih? Oh, gue ada 50 piece. Oh ya udah, gue beli semua deh. Ntar gue cek toko-toko lain. Oh masih ada 10 piece. Gue beli. Jadi udah 100 piece. Ya udah habis kan, berarti di sana nggak ada lagi. Ntar minggu depan baru gue yang tawarin. Gue ada 100 piece. Ini cara-caranya lumayan licik tapi keren banget ya. Nah dari situ gue belajar emang butuh guts untuk ngomong kayak begitu. Dan dari proses itu makanya gue coba, karena lu nggak ada guidance kan, lu harus berjuang sendiri, lu harus maju sendiri, kayak nabrak orang. Kalau nabrak tembok gimana sih, stok pindah lagi dan begitu terus sampai di titik gue itu punya girlfriend. Dulu girlfriend gue di Hong Kong. Orang India juga? Orang India. Tapi bisa di Hong Kong, bisa ketemu orang Hong Kong. IRC, internet. Oh, IRC. internet, IRC. Aduh. Nah, dia kerja di pabrik Tamagotchi. Dia waktu main kesini, dia bawa Tamagotchi waktu itu. Terus habis itu gue lihat, gue bilang, ini bagus nih, tapi ntar dulu deh. Gue coba bangun journey-nya, gue pelatihin dulu gimana caranya, karena gue masih nggak ngerti. Gue main dulu nih di Orion. Karena gue kan dulu kerja satu-satunya Bombay di Orion. Waktu gue kerja sama bos gue punya toko gue di situ kan. Gue sempat mau nanya tadi, gila lu tuh orang Bombay terus kerja di Glodok tuh aneh banget sih. Makanya benar paling aneh. Dan dari situ gue jadi banyak kenal kan, banyak kenal Koko di situ dan back in the days. Jadi akhirnya gue coba datang nanyain kalau mau masukin barang caranya gimana. Karena mereka ada yang importir, jadi gue banyak belajar gitu. Dan gue connect sama ekspedisi. Jadi gue mencoba mengkonekkan informasi untuk belajar. Akhirnya pas Tamagotchi gue lihat, gue kan dikasih as a gift. Ini addicted juga nih. Anjing harus dikasih makan, harus ini. Wah ini lucu nih barangnya nih. Sebenarnya sudah ada yang jual di Plaza Indonesia. Tapi very limited quantity. Harganya mahal banget, 200.000, 150.000. Gue bilang sama girlfriend gue, sisternya yang kerja di factory. Gue bilang kalau gue mau import ini boleh nggak? Tapi gue nggak minta banyak-banyak dulu, lu kirim 500 piece dulu boleh nggak? Gue punya duitnya nih sekarang. Nah dari situ gue mulai growing kan. Gue punya duit, gue beli. Itu 500 piece, gue bawa ke semua toko. Gue titipin 55, 10, 10, 55, 10, 10 piece. Gue bilang sama tokonya, kalau jual laku duitnya buat lo. Kalau nggak laku lu balikin gue. Gue kasih lo waktu 2 minggu. Jadi gue kasih barangnya free of charge. Taruh di semua toko. Dulu harga modalnya berapa tuh waktu itu? Lu inget? Masih ingat 21.000. Oh jadi lu masih? 21.000 atau 36.000 gue lupa. Berarti modal lu buat kayak kasih free itu sekitar 10 jutaan lah ya? Terus udah gitu, teman gue kaget, lu ngapain begitu? Gue bilang tenang. Mereka semua kalau dapet cuan, mereka pasti balik lagi ke gue. Tapi waktu itu gue bego dan pinter. Begonya gue nggak tahu kalau pebisnis juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi ini adu-aduan cepat. Nah karena hubungan sudah terjadi, mereka pada dengan gampangnya daripada gue import, gue pesan sama Sunil dong. Iya. Telepon, bro, udah habis nih, gue perlu lagi, kirim gue 100. Nah mulai tuh, gue import 1 kontainer langsung. Gila, gue tiba-tiba denger cerita lo kayak ting gitu kan, dapat ide buat bisnis Lumai Colors gue nih. Oke, terus? Nah terus abis itu gue coba, gue import 1 kontainer. Barangnya belum nyampe, sudah pre-sold dalam 3 hari. Wow. 1 kontainer itu berapa banyak? Waktu itu 1 kontainer itu sekitar hampir kalau nggak salah 6.000 piece ya. Nah, habis itu business was doing well, margin was more than 200%. It was good. Itu margin tuh ke supply ke seller-seller lo ya? Yeah. And then habis itu jalan. Ya gue umur 20 akhirnya bisa kebeli BMW sendiri, dream car gue waktu itu. Gue kebeli tanah, kontainer gue masih ingat tuh tahun 96 tuh. Habis itu gue import 1 kontainer, gue lihat ini marketnya bagus nih. Gue spekulator juga kan, namanya semangat gila lu. Langsung belum apa-apa gue import 2 kontainer, gue masih aman tuh. Tapi nggak berapa lama harga mulai crashing down karena udah ada importir lain. Iyalah. Ya kan?
gue untuk menangin market waktu itu nyali, gue import lagi 5 kontainer. Biar apa justru? Gue mau barangnya gue spread segitu banyak, karena makin banyak gue beli kan cost gue makin kecil. Iya sih. Yang gue dan Bestpat gue tuh dapat deal dari pabrik tuh letter of credit, bayarnya 180 hari, ngutangnya 6 bulan. Oke. So karena relation kan. Iya. So habis itu gue mana tahu Indonesia mau ambruk, dolarnya dari cenggo jadi 12.000. Oh iya, tahun 96 itu, iya bener banget, dolar dari 1.500 naik 12.000. Iya. Nah disitulah ambruknya gue. Oh jadi pas karena lu ngutang, yang dikasih utang 6 bulan, pas 6 bulan kemudian dolarnya naik gitu kan. Iya betul. Ah gila. Nah di situ itu sih, wah, gamparan paling keren tuh sih. Jadi di akhir tahun itu, akhir tahun 96 kalau nggak salah, gue udah lagi nikmat-nikmatnya hidup gue, ya kan? Habis gue semuanya. And the best part, cewek gue ninggalin gue. Jadi ya udah, dari situ gue nggak ada cara lain. Tapi banknya juga udah baik kan, ngasih gue kredit. Dan waktu itu bank tuh bunganya gede loh. Waktu lagi recession. Sampai gue punya bunga di frozen sampai 35%. Pernah nggak lu bayar bunga 35%? Enggak. Nah, gue bayar. Nah, itu gue utang. Gue nggak tahu gimana way out-nya. Gue ke orang tua gue. Waktu itu gue sih lumayan proud, lumayan arrogant. Itu gue, menurut gue itu kayak alam memberi gue pelajaran that you cannot be rich quick. You have to learn to go through process gitu. Tapi waktu itu kan mana bisa terima ya, sakit hati juga ya. Gue ke orang tua gue bilang gue nggak ada cara lain. Gue minta izin, gue harus kasih aset. Karena bank sekarang minta jaminan dong. Gimana gue mau bayar utang? Dia orang tahu gue nggak bakal kabur, cuman etika gue harus kasih jaminan. Aset gue yang tanah-tanah itu udah gue jual. Mobil lu jual? Jual semua, masih tersisa utang gue. Total sebenarnya kerugian gue tuh almost 5M sih. Almost 5M. 5M di tahun 96. Iya, kerugian gue almost 5M. Jadi margin gue lo bisa bayangin lebih dari itu kan. Kehidupan gue juga gila. Iya. Nah, cuman gue punya tanah, gue punya ini, jadi gue jual-jualin lah. Sisa-sisa satuan gitu lah. Nah itu gue gak ada cara lain. Mau gak mau gue harus pakai aset keluarga gue. Jadi pinjam ke bank, pakai agunan ya? Oke. Yeah. Ya udah. Akhirnya gue minta sama nyokap gue, bokap gue, dikasih. Dengan satu kalimat. Terima kasih. Hari ini, lo udah bawa kita semua ke pinggir jalan. Itu momen gue nggak tahu gimana cara ekspresinya, tapi itu momen gue nggak bisa jawab apa-apa. Gue nunduk aja gue nggak bisa, gemeter gue, benar-benar malu. Gue membuat dream mereka hancur. Padahal niat gue mau jadi orang yang sukses waktu itu kan. Tapi caranya mungkin nggak benar karena nggak terdidik dengan baik. Itu proses mungkin ya. Ya udah akhirnya gue kneel down. Gue pegang kaki nyokap bokap gue nangis, gue minta maaf. Tapi gue nengok lagi ke mereka, cuman bilang, I will return you 3 times. Dan gue ambil kertasnya, gue taruh di bank. Setelah itu gue kerja, gue gak mau bisnis lagi waktu itu, trauma kan. Gue kerja. Then I work for an international company, namanya Indo-Bharat Rayon. It's a Indian multinational company. It's a textile factory. Dia punya big factory kayak Indorama lah. Udah, gue dapet job. Gue masih ingat gaji gue cuma 1,7. Nah lo bayangin gaji 1,7, utang lo 1M. Gimana lo mau bayar utang lo? Lo mau cicilnya berapa lama? Gue kerja. Tapi dalam proses itu gue banyak gaul teman-teman gue dulu. Nah di situ yang namanya pesta, teman-teman yang tadinya deket sama gue, wah bro Sunil hilang semua, nggak ada yang mau nganggap gue bos. That was my experience of knowing your friends are not your friends. Your friends are your money's friends. Ya itu experience yang lumayan making you feel lonely that time when people don't look up at you anymore because you were once upon a time something, and then when you're done nobody actually comes to you and say, hey, let me help you. But then one guy who is related to the bank
He's a friend of mine. And then I contacted him. Dia salah satu grup dari owner banknya. Gue bilang gue lagi susah, lo tahu gue utang sama bang lo, gue bilang gitu. Gue butuh job sampingan karena gue mau lunasin utang secepat mungkin. Karena gue ingat gue janji sama orang tua gue. Dan gue nggak bisa bertahan lama-lama. Akhirnya dia bilang, nah waktu itu 97, 98 ekspor lagi gila-gilanya tuh. Nah akhirnya dia bilang, lu bisa sourcing barang nggak? Gue kasih lo komisi. Lu tau gue kerjain ngapain? Dari pagi gue kerja di perusahaan sampai sore. Sore ke malam gue nggak pulang. Yellow Pages gue buka, gue telepon satu-satu. Oh, lagi cari barang sabun Lux, sabun Ayu, Coca-Cola Can, rokok Marlboro, back in the day, segala macam komoditi yang bisa diekspor. Dia tinggal bilang, Nil, cariin gue ini. Ada yang di Surabaya, ada yang di Bandung tuh distributor di Lotte, zaman dulu ada Makro, zaman dulu ada Makro. Jadi gue sampai telepon manajernya Makro, stok lu ada nggak di sini. Jadi gue berani beli stok. Okay. Zaman dulu tuh supply yang susah, pembeli banyak. Siapa duluan yang bisa dapat barang gitu kan? Barangnya tuh, aduh, zaman jarahan itu sampai nyari Nokia handphone tuh gue dikirimin tas isi duit 500 juta cash. Gue sampai nervous tuh bawa mobil ke kampung-kampung zaman dulu tuh sampai beli Nokia zaman dulu tuh. Jadi karena Jakarta was in a bad situation kan. Siapa yang mau beli Nokia? Ada aja gitu? Ada aja. Karena kan dulu gudang banyak yang dibakar. Iya. Ya. Jadi it's a lot gitu ya. So a lot, if I tell the story it will not end. Jadi I'm just making it more complex ya. Iya. Nah, gue dapat komisi misalnya satu karton dapat 2.000 perak. Nah, satu kontainer tuh bisa 2.400 karton. Oke. Nah, kayak begitu gue jalanin almost 1,5 tahun. Utang gue lunas. Wow. Utang gue lunas. Dan itu momen gue merasa so much self-worth. Jadi kayak ini momen gue gak bakal bisa lupa. Begitu gue dapet sertifikat rumah gue kembali, itu baru napas nih. Gue bisa balikin orang tua gue, tapi gue harus balikin 3 kali lipat. Gimana nih, baru sekali nih kan. Ini baru dari 0 ke minus ke 0 gitu kan. Iya. Nah, sekarang kan 0 ke 1, 2, 3 kan challenge-nya beda lagi. Iya. Dari situ gue start continuing the trading business. Jadi gue keluar dari bank, gue keluar dari company. Udah, akhirnya dia bilang, ya udah lo kerja sama gue, gaji lo. Gue bilang double dong, dulu gue dapat segini, double lah. Tapi bagusnya dia dulu suruh gue ngeriset. Nil, gue mau bikin pabrik air, coba lo riset. Nah kan aneh tuh, capek juga kan lo tiap bulan kerjanya ketemu si ini, tapi belum tentu pabrik airnya dibikin. Ntar gue mau bikin pabrik sabun, karena trading lagi kencang di sabun, kita kenapa nggak bikin pabriknya langsung kita ekspor gitu kan? Karena mindsetnya kan big boss kan udah gede gitu. Iya. Tapi gue nggak sadar gue tuh dibentuk sama Tuhan. Padahal waktu itu gue gedek banget. Gue bilang, kenapa sih hidup gue kayak begini? Gue disuruh 6 bulan ngurusin ini, 6 bulan ngurusin. Makanya kesannya experience gue tuh banyak. Padahal tuh sebenarnya gue kerjanya bukan sama orang banyak. Tapi kerjaan gue itu R&D. Bos gue yang pertama ngasih buku. Belajar. Jadi bos gue yang ini nyuruh gue research. Jadi kan di satu titik di mana lu kapan-kapan merasa teman-teman gue standar teh. Bapaknya di tekstil, anaknya di tekstil. Bapaknya di bengkel, anaknya di bengkel. Gue kagak jelas. Bahkan lu mendobrak stigma orang Bombay yang kalau di Jakarta itu jualannya jualan kain, ya nggak sih? Iya betul. Itu kan jadi in a way gue kapan-kapan mikir apa gue aneh atau gimana gitu kan. Nah dari situ berarti journey gue udah kelihatan dari tukang komputer ke banking, ke trading, ke ekspedisi, import, sampai gue kerja di corporate world yang international company itu, sampai gue jadi researcher, sampai jadi kayak business developer, karena by research you developing a business, right? Tanpa you sadarin gitu. And then abis itu gue bilang, wah ini capek nih gue nih. Gue nggak bakal bisa maju kalau gue nggak dobrak. Gue janji 3 kali nih, gue harus dobrak sesuatu. Nah, di situ gue dapat kesempatan. Jadi gue punya keluarga. Dia itu memang main ke B2G, business to government, supply ke pemerintahan. Di situ gue mencoba loncat ke satu bidang yang namanya aviation, aircraft spare part.
Buset, loncatnya Karena gue punya nyali jauh terus. banget. Jadi ada 2 bidang simultaneously gue kerjain, yaitu aircraft spare part sama batu bara. Karena back in the days bidang itu lagi hot, batu bara. Batu bara kan kayak agent gitu ya, maklar gitu. Lu ada barang, nanti dapat komisi. Dan itu kan tontonan. Itu dapatnya per kilo loh. Per kilo misalnya dapat 200 perak. Tapi sekali pesen 3.000 ton, 5.000 ton. It's not a joke. It's a lot contract. Dari situ gue mulai build up sampai di suatu titik gue achieve moment of truth, dimana gue bisa ngancurin rumah gue bangun 3 lantai. Dan abis itu gue visualization, the power of visualization. Jadi gue tuh dulu tuh nggak punya duit, tapi gue berani pergi ke desainer arsitek, bilangin dia tolong desainin rumah kayak begini, dan tiap malam gue suka ngeliatin tuh, one day I'm gonna live in this house, one day I'm gonna live in, my parents will be like this, sampai carportnya, sampai model karnya, ini kebelinya juga sama persis kejadiannya itu. Baru gue nyadar abis berapa tahun kemudian ada yang namanya The Secret. Ternyata The Secret ngomongin gituan. Jadi, Law of Attraction. Jadi gue tuh sempat melakukan itu dalam imajinasi gue, terus baru gue baca, baru itu tulis, baru I've done this before. Now, when that happened, I gave my keys of the house first to my mom and my dad to thank them that I have fulfilled my. Jadi gue tipenya gini, gue kalau udah bilang sama mereka, I gotta make it happen. If I don't make it happen, I will not rest. Oke Om Sunil, berarti kalau gue tarik kesimpulan, lu itu kan di tahun 96 collapse kan, yang lu masukin Tamagotchi, terus sampai akhirnya gara-gara dolar naik, ambruk lah, lu utang 5M ya kan, terus lu jual-jual semua aset, rumah lu, mobil lu, segala macam, sampai sisa 1,5 M ya? Satuan lah. Satuan M ya, dan dalam 1,5 tahun lunas tuh. Ya. Nah dari journey lu ini kan lu berarti sambil kerja kan? Sampai di titik mana sih, atau sampai di tahun berapa akhirnya lu memutuskan untuk jadi full entrepreneur, istilahnya nggak kerja lagi sama orang gitu loh? Nah, ada satu fase yang membuat gue akhirnya mendecide itu. Fase itu adalah fase tahun 2004 ke 2007. Waktu itu gue ada temen yang punya expertise di garment. Gue sambil belajar, tapi gue yang punya kepercayaan dari bos gue. Nah, one fine day ternyata temen gue ini ngerugiin perusahaan, menggelapin uang lah. Jadi membuat laporan-laporan palsu gitu, dan gue nggak tahu. Jadi sekalinya lu masuk bisnis, malah lu kena lagi masalah gitu. Iya, gila nggak? Jadi ada aja gitu kan. Nah, tapi gue kena imbasnya tuh, jadi gue kayak terfitnah gitu, karena asumsinya bos gue sama temen gue kong kali kong. Oke. Itu ngegelapin sampai berapa duit itu? 500-an juta. Gila. Dan itu momen dimana bos gue sempat marah banget, tapi temen gue sempat masuk penjara, dan karena buktinya lebih ke dia sih. Tapi bos gue masih menganggap itu, dan di saat itu gue benar-benar terpuruk karena gue belum pernah hidup itu difitnah atau ada penyebaran hoax atau apa. Tapi kalau orang yang kaya banget yang ngomong itu, semua orang selalu percaya. orang percaya. Dan gue itu belum pernah yang namanya mengalami mental breakdown mungkin bahasanya ya. Jadi gue itu coba apply job kemanapun gue pergi di kalangan komunitas gue, nggak ada yang terima gue. Sampai ke titik terakhir gue sempat apply ke dan akhirnya di momen yang waktu gue interview sama bosnya, dia ngomong, gue sorry nggak bisa terima lo, Kak. Tapi dia bagusnya dia nggak langsung bilang sorry, dia cuma nanya dulu. Gue denger lo sempet ngelapin duit, gue denger lo sempet masuk penjara. Nah itu kan udah kayak fitnah tingkat dewa gitu kan. Nggak tahu di momen itu gue kayak punya satu keputusan. Ini lo tuh mau, you wanna die in shame, atau lo mau rise in faith? Faith, iman gitu ya. Yeah, rise in faith. Karena honesty is the best policy ya. Jadi rise in faith gitu. Momen itu gue melihat terjadinya miracle sih. Jadi gue bilang sama bosnya, daripada lu dengar gosip, lu telepon orangnya langsung. Ini gue kasih lu nomor telepon dia yang di US, nomor telepon Singapurnya, sama nomor telepon Indonesianya. Mantan bos lo? Iya, karena dia sebenarnya sohib gue. Karena pertemanan kita yang begitu baik,
Dia merasa sakit hati karena dia pikir gue kong kali kong. Tapi akhirnya dia tahu sebenarnya lu nggak. Nah sampai di momen itu sebenarnya kan kita nggak ngomongan, jadi gue nggak tahu dia tahu atau nggak, karena kita nggak ngomongan. Akhirnya gue tinggal, tapi gue tinggal dengan faith. Gue keluar dari situ dengan faith bahwa gue nggak perlu membela diri gue, tapi gue perlu stand strong. That if I'm right, I'm right. Gue nggak perlu menekan diri gue, gitu. Gue pulang. Yang gue lakuin adalah gue let go semua rasa fear gue dengan doa. Gue tidur. Shockingnya besok paginya, gue tuh nggak pernah seumur-umur angkat telepon jam 7 pagi, telepon rumah khususnya. Itu bos gue itu nelpon dari US. Mantan bos lu ini. Dan gue kaget. Dan dia bilang, Neil, gue dapat telepon dari bosnya si M. Dia nanya soal lo. Gue kasih dia full guarantee that you are clean. Wih. Itu gue nangis. Gue merinding sekarang. Sekarang gue juga merinding denger. Gue bilang gila. When you rise in faith, you don't know what happened. Gue dipanggil sama bosnya. Dia mau kasih gue jobnya waktu itu. Tapi waktu itu gue udah kadung down. Lu gimana ya bayangin rasanya lu pergi ke semua pintu lo ketok dan semuanya menganggap lu you're nothing. How do you feel? You feel super shit. You feel like life lo itu kayak you feel like what to do next. Ngerti. How can I build my life? I've gone through a lot, man. Ini bukan kesalahan gue, gitu loh. Tapi di saat itu gue bilang, I'm done with working for people. I'm done with working for people. I have to build my own company. Dari situ gue decide untuk jadi full time entrepreneur. Dan gue jadi full time entrepreneur with zero capital. Nggak ada yang modal. Nggak ada yang modalin. Gue buka perusahaan Caliber Works, dulu namanya Caliber Networks. Itu pun teman-teman gue duduk sama gue. Oh, sebelum itu ada fase yang menarik, fase peningkatan keberanian. Jadi gue akhirnya decide one last shot. Gue kerja lah sama satu perusahaan trading. Itu gue dipaksa. Jadi itu Tuhan kasih miracle. Gue dipaksa sama bosnya, ini teman gue juga. Ini lo join gue. Nah, gue udah decide untuk buka bisnis kan. Gue bilang gini deh, gue kasih 6 months. Kalau 6 bulan, gue nggak bisa perform maksimal, sebaiknya gue keluar. Gue nggak mau waste lo punya duit dan waktu gue. Karena gue merasa enough is enough, gue nggak mau. Tapi ini orang yakin banget sama gue, disuruh masuk ke dunia trading yang zaman dulu gue lakuin trading. Tapi ini kali tradingnya beda, bos. Tapi ini different person ya sama Different yang zaman person. dulu. Oke. Ini tradingnya kimia, ngerti nggak lo? Tapi gue waktu itu dalam kondisi zero, jadi gue pikir oke lah, Tuhan membuka pintu untuk income dulu. Fine, let me do it. Gue pergi trading ke Afrika, bos. Gue pergi trading ke Afrika, ke Dubai, ke Afrika. Gue pergi ke Nigeria, gue pergi ke Accra. Nah, dari Accra itu ada kota namanya Togo. Accra Togo itu kayak Jakarta Bandung sebenarnya, tapi 2 negara, lo harus pakai visa. Jadi lo pakai mobil bisa, tapi lo nyetir, ini ada rumah kecil, lo parkir mobil lo di sini, lo masuk, lo stempel visa, lo pergi. Nah, ini Togo udah. Pulangnya kita ditodong sama kayak GAM. Tahu kan GAM yang di Aceh? Jadi kayak di situ ada military. Buset. Itu turning point gue banget sih. Jadi gue belum pernah dalam seumur hidup itu ditodong sama AK-47 di kepala gitu kan. Gue sampai, waduh, itu momen yang gue merasa, itu udah momen yang gue bilang lo ambil semuanya tapi jangan ambil paspor gue. Dan gue ngomong itu sambil air mata gue berkucuran dan gue udah ngompol. Memang sih udah di warning, jangan pulang lewat dari 4:30 sore. Jadi jangan pulang lewat maghrib. Jadi mereka nodong lu cuma buat nyolong duit kan? Iya, cuman kan mereka tuh di sana tergantung moodnya. Kalau moodnya lagi cuman dapat duit doang, terus ditinggalin ada. Kalau moodnya ada ketemu orang yang error, dia demen ngebunuh gimana? Jadi kita benar-benar kaki gue ditendang, kepala gue dihajar, terus ditaruh pistol di sini, kayak machine gun gitu kan, kayak begitu. Lu sama berapa orang waktu itu?
gue sama temen gue sama bodyguard, ada bodyguard 2. Bodyguard gue ketembak 1 kakinya karena dia mau ngebelain kita, kakinya ditembak. Setelah kejadian itu alhamdulillah gue masih hidup kan, jadi gue nggak diapa-apain. Tapi 3 hari itu gue kayak orang linglung, tau nggak lo? Kayak blank, deg-degan, blank, shock. Tapi itu turning point gue. Itu kayak second chance of your life, gimana sih? Iya ngerti. Iya lo udah kayak berasa ini gue hidup gue terakhir nih. Nah, cinta gue buat Indonesia itu naik 1500% di saat itu. Gue bilang gue cinta banget sama Indonesia, gue cinta banget, orang-orangnya amazing, loving, nggak sekasar di sini, nggak semengerikan di sini. Jadi pas gue balik, gue nemenin temen gue one day ke Tanah Abang, gue sempat mau ditodong, orang yang nodong gue gampar. Todong pakai pisau. Gue gampar, sambil gue ketawain dia. Lu belum pernah kena pistol kan? Jadi gue merasa ya ampun gitu. Tapi di situ gue merasa nyali gue tuh berubah gitu. The value of life-nya kuat gitu. And dari situ gue mungkin semua itu dibentuk supaya lo jadi a stronger person in life ya. Akhirnya gue decide untuk bangun Caliber Networks. Jadi Caliber Works di 2009. Bentar, berarti tadi akhirnya lo 6 bulan keluar tuh? Keluar. Oke. Keluar. Udah mau mati juga lagi. Iya, Gak kerja di situ. Iya. Jadi melengkapi pengalaman gue sampai ke dunia kimia. Iya. Terus habis itu udah gue mulai bisnis gue, dan di saat itu gue punya modal seadanya. Waktu itu gue karena hidupnya juga baru memulai sesuatu baru gitu kan, gue harus mulai dari nol ya. Gue itu bikin website tuh di awal, lu belum pernah bikin website buat orang, gimana lu mau proof ke orang lu udah punya portfolio. Jadi gue pakai template monster, template-nya gue screenshot semua, gue masukin USB. Untuk beli laptop gue gak ada duit. Karena duit gue pakai buat ketemu klien kan, gue transport gimana ya? Lalu bayangin gue tuh nggak pede dong, gue ketemu klien, nih lo ini ada USB nih, lo bisa lihat portfolio gue. Tapi lo kan sebelumnya kan udah kerja pasti dapat duit dong. Sudah. Apa gara-gara yang lo down yang pas kena hoax itu, itu kan second jeopardy kan, Oke. Nah, habis itu udah gue bilang it's okay, gue mulai. Tapi when your determination is strong, everything always have a way out. Dan gue bilang ini kesempatan gue jadi entrepreneur pertama kali sendiri, nggak kerja sama orang, nggak ada bos, nggak ada apa, benar-benar sendiri. Ya udah, gue pernah dulu tuh zaman kerja sama orang tuh pergi ke Cempaka Mas, ada toko komputer. Jadi kalau beli komputer dari dia, jadi kayak supplier lah, tapi nggak gitu-gitu deket sih sebenarnya. Tapi gue datang one day ke tokonya, gue bilang kok kalau beli laptop berapa? Dia bilang 6,5 juta. Ini ada nih gue, katanya dari Singapura, gue baru bawa pulang nih. Nggak, gue nanya kalau mau nyicil boleh nggak? Gue bayar 3 bulan gitu. Dia bilang sama gue, gini deh Nil, lo bawa nih laptop, anytime you have money you pay. Oke. Gue bilang enggak kok, gue cuma nanya doang. Sekarang gue nggak ada rencana. Gue pas jalan ke mobil, anak buahnya ngintilin gue bawa laptop, taruh ke mobil. Waktu itu mobil masih pakai mobil saudara gue. Gue bilang fine. Gue bilang gue terima kasih. Gue sedih juga. Di mobil gue emotional dikit karena gue bilang gila Tuhan, lu buka jalan. Nggak pernah lu buka jalan buat gue, istilahnya gitu. Dan dari situ gue menyadari ketulusan itu is everything. One day gue datang ke Sinko itu. Kok lu bisa percaya sama gue? KTP gue kagak lu pegang, lu kagak tahu alamat rumah gue. Lu mau denger miracle-nya nggak? Apa? Gue pernah apply job ke satu Bombay dan dia tolak gue, dan gue nggak pernah ngelawan sama dia. Dan itu Bombay temen badmintonnya nih Cina. Jadi Chinese, the shop owner, main badminton sama si Bombay ini, dan dia nanya soal gue. Ya, engkaunya ini nanya ke si Bombay itu, lu kenal sama yang namanya Sunil Tolani nggak? Dia bilang kenal, orangnya baik. Ini kaget nggak lu? Jadi gue bilang, oh jadi ada yang kayak edifikasi tapi ya, orang yang nolak gue, orang yang nggak terima gue. Waktu yang lu lagi lamar-lamar kerja. Iya.
Mungkin karena setelah itu nama lo udah clean kali ya. dengan sendirinya. Iya. Jadi dari situ gue ingat dan dari situ mulai gue dapet projects, dan mulai dari situ teman-teman gue mulai kasih projects, dan gue nggak punya portfolio, dan gue ngomong jujur, you know what guys, akhirnya gue decide gue nggak mau pakai lagi tuh template monster and everything. Gue ketemu, this is my fresh company, this is my new experience, gue mau lo kasih gue kesempatan to make a project for you if you need it. Dan gue dikasih kesempatan, dan akhirnya gue mulai start building it up. And every time I hit my target, in just 3 months, I could buy a car. In next 3 months, I could hire many people. And it's like 3 months. So it went on. And the staff yang tadinya gue hire, nah ini problem nih. Lo taruh programmer, taruh designer, taruh ini. Nggak ada yang stick sama lo lama-lama, men. Kenapa? Keluar masuk. Capek pala lo kan. Jadi bisnis naik, tahun berikutnya, naik lagi, capek kan lo. Gue bilang kenapa ya nih karyawan tuh kan nggak bisa loyal, nggak bisa kerja. Di situ gue udah mau give up, mau kembali kerja gue. Saking empatnya ngurusin SDM. Di 2011. Dari 2007 ke 2011 naik turun. Akhirnya gue punya teman-teman, gue invite, ada 3 teman gue ngomong sama mereka, guys, gue punya future-nya begini, tapi gue punya kelemahan nih, gue nggak punya orang yang jago di sini, dan teman-teman gue ini jago-jago. Jadi yang satu jago desain, yang satu jago coding, yang satu jago project management. Dan akhirnya gue bilang, gimana kalau orang join gue? Dan akhirnya mereka akhirnya setuju. Tapi funny partnya, mereka tuh punya brandnya masing-masing. Gimana menyatukan mereka untuk mengembrace brand ini menjadi bagian dari hati dan jiwa mereka, itu challenge. Akhirnya gue decide untuk pencet reset button, kita start from zero, tapi ini kali start from zero dengan mindset yang berbeda. Nah, turning point gue kedua adalah turning of leap, thinking big. Gue bilang gue mau bangun perusahaan yang bisa serve international client with Indonesian talents. Karena gue paling bete kalau ke Singapura begitu ngomong Indonesia zaman dulu, zaman 98 itu kan Indonesia tuh diledekin, racist lah, inilah itulah. Atau Indonesia negara yang kurang ini. Gue ada jiwa kayak gara-gara Afrika kan gue cinta Indonesia, jadi nasionalisme gue tinggi banget kan. Akhirnya gue bilang gue harus punya tim orang Indonesia dan gue harus bisa melayani bule. Nah, akhirnya gue dengan partner-partner gue ngemulai dari nol lagi. Tapi kita kerennya tuh mulai dari nol-nolnya kita tuh sebulan tuh omset pegotiao, opetiao. Jadi kalibernya udah sesuai dengan nama, kalibernya udah mantap gitu. Oke. Nah, akhirnya dari situ kita mulai belajar yang namanya gimana caranya kita mulai menyadari bahwa employee itu harus bisa kita treat like human. Bukan treat like somebody that needs to be hired just to work and go home. Kita harus bisa memanusiakan mereka lah. Nah, memanusiakan mereka kan sebenarnya dari 3 aspek ya. Pertama, kita harus bisa respect. Kedua, kita harus bisa menyayangi mereka. Ketiga, kita harus bisa mengedukasi mereka. Keren banget gitu, ya. Nah, melakukan itu butuh apa? Kesabaran, cuy. Nah, untungnya gue sempet ikut Awesomeness Festival waktu itu di Bali 2013. Di situ gue belajar yang namanya All About Love. Jadi ada buku namanya Love is a Killer App. Gue pernah baca tuh buku, tapi habis itu gue kelupaan kali dengan segitu banyak up and down. Ternyata love ini is a powerful thing. Kalau kita punya love for everyone, even for our customers, things change. So we started developing yang namanya culture. Culture yang gue develop pertama adalah menyadari bahwa meningkatkan produktivitas tim, semua orang harus happy. There is a dilema dalam proses ini. Di saat kita sebagai leader, kita cincai sama tim, Cincai. sometimes they don't respect you as a leader. Ya. Because you're friendly.
You want to make them, lu mau bikin dia orang nyaman. Tapi begitu lu make them nyaman, lu leveling with them. Begitu lu leveling with them, fear-nya hilang. Karena berubah menjadi love. Nah, masalahnya kalau fear-nya hilang berubah menjadi love, they take you for granted. Dianggap enteng lah gitu. Akhirnya gue belajar, pertama gue harus mulai ngebangun dulu kesadaran mereka, kesadaran dari hati ya. Caranya ya belajar bersyukur. Jadi gue punya culture itu tiap pagi sebelum kerja semua ngumpul ngomongin 3 hal yang mereka syukuri. Kalau lu gue suruh bilang 3 hal yang lu syukuri sekarang, ngomongnya apa? Blank gak lu? Anak gue, bisnis gue, laki gue. Mantap. Waktu gue mulai itu, tim gue blank. Padahal hal yang paling gampang gue bersyukur gue masih dikasih kehidupan, gue masih dikasih pekerjaan, dan gue masih sehat. Simple kan? Iya. Jadi gue harus bikin skrip buat orang awal-awalnya. Tapi lama-lama mereka bikin joke. Bersyukur tadi malam mimpinya nggak enak, tapi ternyata mimpi doang. Bersyukur gue tidurnya bangunnya nggak telat. Jadi lucu-lucu. Jadi imagine gue kenapa mikir begitu. Karena orang tuh datang dari segala angle rumah. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil, macet. Di tengah-tengah ada yang teriak-teriakan, ada yang kebesek atau apa, atau gimana. Morning itu trafficnya tuh massive. Tapi kalau begitu mereka mah nyampe, itu energinya berantakan tuh. Tapi kalau mereka udah ketemu, ngomongin hal yang mereka syukuri dan ketawa semua, itu udah leveling down one positive energy. Baru dari situ kita doa bareng. Setelah itu, nanti timnya terpisah-pisah. Nah, timnya terpisah-pisah itu sebenarnya ngomongin what is their task of the day. What is their task of the day. Kenapa? Karena di konsep di perusahaan gue itu, gue bikin nama-namanya juga lucu-lucu. Jadi nggak ada CEO, Chief Happiness Officer. Chief Happiness Officer, CHO, oke. Ya. Terus yang operation, gue bikinnya Chief Optimist Officer. Kalau dia kagak optimis, mati dia. Operation tuh paling ribet. Kalau marketing, gue bikinnya Chief Multiplier Officer. Wah, mesti double multiplier. Yoi. Nah, kalau teknologi, gue bikinnya Chief Transformation Officer. You transform problem into solution. Desainer gue panggilnya Pixel Maestros. Jadi gue kalau datang kantor tuh spiritnya lain gitu. I wanna meet my maestros. Lain, you know, you feel that belonging, that love, that respect, that admiring. Programmer gue panggilnya Binary Transformers. Accounting gue bilangnya Eagle Eyes. Terakhir tim support, customer support kan, Top Gun. Lu jangan mau kalah, tembakin terus. Closing terus gitu. Nah, itu yang gue belajar. Ternyata yang kita ucap sehari-hari, yang kita utarakan sehari-hari, dan kita lakukan sehari-hari, itu mempengaruhi energi setiap orang. Bahkan kalau customer datang ke kantor kita, Sunil, we want to talk about the design. Wait, let me call my maestro. Keren nggak? I have the design maestro here gitu. Jadi beda gitu. Jadi feel-nya tuh beda. Customer feel appreciated. They feel wow, this is a creative company. We understand them. We talk to them. And I tell my team, if you guys don't love the customer, I cannot love you. Nah, gue selalu ngelakuin sidak. Sidak gue itu adalah mereka tuh tiap 2 minggu namanya Thankful Tuesday. Mereka harus nulis 1 halaman full apa yang mereka syukuri. Nanti habis 3 bulan gue bakal, sini gue mau lihat buku lu. Tapi gue nggak baca, gue cuman ngecek lu ngisi atau kagak. Full nggak. Nanti ada momen dimana gue panggil dia orang jam 4 sore hari Jumat gitu, take a break, duduk bareng-bareng. Mereka gue suruh speed reading sendiri, nggak ngomong, just read, feel their emotion. Kan mereka pas nulis kan ada yang asal nulis, ada yang bener-bener ada emotion ya kan. Dan gue tanya, gimana rasanya? 90% jawabannya satu, Pak. Pak, hari ini saya merasa masalah saya nggak ada artinya. Jadi sometimes mereka perlu remind, because we all live in problems, challenges ya. Dan gue tanya, lo orang kalau di sini tertata, di rumah lo tertata nggak sih? Kan jangan-jangan lo di sini kesannya have fun, tapi sampai rumah lo bete, malas lihat brother lo, malas lihat sister lo, malas ngeliat mami lo, malas lihat daddy lo.
So I tell them, when was the last time you say I love you to your father and your mom looking into their eyes? Lo tau kenapa gue tanya gitu? Karena gue waktu ikut course itu, training itu, gue kagak pernah ngomong I love you ke bokap gue, men. Awkward ya? Awkward banget. Tapi begitu gue ngomong, gue langsung bercucuran air mata gue. Iya. Oh my God, gue bilang. Disitulah kapan-kapan kita kan ketutup ya. Ini tuh Tapi ketutup. bener tuh. sih. Lu ngomong gitu gue jadi inget waktu gue tuh dinasehatin sama bisa dibilang guru gue lah, guru agama gue gitu kan. Lu pernah gak sujud sama orang tua lu gitu kan? Lu sujud, lu say thank you, lu say sorry gitu kan. Terus do that gitu kan. Terus akhirnya out of the blue tau gue bilang, mami papi duduk ya di bangku. Terus gue sujud sama si Roy, ikutan sujud. Adik-adik gue juga ngikut aja lagi. Lucunya kita lakonin gitu. Betul. Nangis loh gue. Bener. Bokap gue, nyokap gue juga sampai nangis. Yes. Dan Tapi feel-nya lain kan. feeling lain. Dan ya 3 months after that kan my dad passed away. Dan gue I'm so tuh bener-bener apa ya, gue merasa relief gitu, kayak lega gue udah melakukan itu gitu. Yes. Oh gila itu Kita sih. kan nggak tahu. Dan gue bilang, lo orang kebanyakan kalau sama adik sama kakak lo kan cuek-cuek aja. Iya. Coba lo ngelakuin hal yang sama, lo peluk, hug them, and say I love you. How you feel? And one testimony that made me touch was one of my staff said, we always fight in Christmas because my mom is always anxiety, gimana. But Pak, this year we had the best Christmas because I followed what you said. I went to everyone in my family and I told them I love you. And this Christmas was different. Gila. Jadi, I started believing kalau kita bangun perusahaan, kita tuh nggak boleh lupa yang namanya humanity values. Tapi kita juga nggak boleh extremely lebay, loving. Sometimes you gotta be strict. Tapi kita nggak boleh lupa sama values-nya. Downside of this is that tim gue jadi solid, productivity jadi gila, cuman tingkat bapernya jadi gila. That's when I realized that ternyata kenapa baper, karena memang culture negara ini beda. We live in different country with different culture. Jadi harus ada yang namanya disiplin. Nah, gue itu bukan tipe orang yang percaya sama rules. Karena gue dari dulu juga breaking the rules. Jadi, mostly people break the rule. So, I believe in ethic. Kalau manusia punya etika, tentu dia akan ikutin aturan. Tapi kalau dia nggak beretika, dia nggak akan ikutin aturan. Manusia kalau punya etika, dia tahu gimana cara bersosialisasi. Mau itu di sosial media, mau itu di dalam offline ataupun online. Kalau nggak punya etika, ya seenak jidat aja udah. Nah, ethics itu menurut gue lebih mendasar daripada aturan. Jadi orang tuh nggak perlu imagine lu suruh orang, kamu harus masuk kantor jam 9 pagi. Harus. Itu tekan loh, menekan. Tapi kalau untuk menyelesaikan pekerjaan ini dibutuhkan timeline minimal jam 9 lu udah masuk, by the time jam segini lu udah bisa beresin. Nah itu kesadaran. Kesadaran sama keharusan tuh beda. Nah, kita harus bangun kesadaran itu. Dan alhasil lama-kelamaan kesadaran itu naik. Dan di kantor gue itu kagak ada yang namanya office boy, kerjanya jadi office boy. Office boy gue sekarang udah jadi programmer. Wow. Office goal gue sekarang udah jadi admin, ngurusin keuangan, lulusan SD. Jadi prinsip gue tiap bulan dia orang harus beli buku di Gramedia, terserah yang dia orang suka. Bulan berikutnya sebelum beli buku baru, gue duduk sama dia orang, ceritain apa yang lo baca. Seperti bos gue dulu. Cuman bos gue kan dulu ngerjainnya 10 hari. Gue kasih 30 hari lah. Oke. Jadi gue mencoba mengedukasi mereka, niat gue baik. Tujuan gue to build a better human. You wanna build a better company, you should build a better human. Oke, Om Sunil, gila luar biasa banget ya segala journey-nya sama tipsnya yang handling karyawan with love. Aduh, gila. Itu inspiring banget. Nah, sebagai kata penutup nih, kira-kira kalau lu ngerangkum semua hidup lu dalam satu kata yang pas tuh apa? Ya kalau gue kebanyakan kalau sharing ke teman-teman, gue cuma bilang kalau lu mau sukses,
nggak ada shortcut ya. Jadi kalau lo mau ngegas, kayak kalau bawa mobil gitu ya, lo kalau ngegas mah tinggal pencet gasnya. Tapi ilmu ngeremnya itu lebih penting. Ilmu ngeremnya lebih penting. Lebih keren lagi kalau lo bisa menguasai dan mengendalikan diri lo, bahkan lo nggak perlu ngerem. Berarti lo tahu kapan harus ngegas, kapan harus lepas gas, kapan lo nggak perlu pencet brake. Jadi ngegasnya tuh udah tahu kayak, nih gue ngegas segini aja nih. Yes. Jadi itu semua based on kesadaran. Bisa dibilang the mastery Of not thinking of braking. Lu mesti tahu kapan ngegas, kapan ngerem. Tapi yang paling kerennya itu adalah lu nggak perlu pencet rem lagi. Nggak perlu pencet rem lagi. Karena lu nggak udah tahu. Ya lu udah tahu. Oke, kalau kata penutup dari gue, jadi dari hasil gue ngerangkum nih ya, dari perjalanan hidupnya Om Sunil sampai yang kemarin-kemarin gue interview, gue tuh makin gimana ya, ngeliat tuh ada hidup tuh penuh kemungkinan gitu loh. Kemungkinan lo bisa kaya, kemungkinan lo bisa sukses lah, kemungkinan ya segala macam kemungkinan. Bahkan ada lagi, kemungkinan itu pasti selalu ada, tapi kalau gagal itu pasti gitu loh. Kenapa gue bilang gagal itu pasti? Karena kalau lo nggak ngapa-ngapain ya lo gagal gitu. Makanya kita tuh bisa dibilang ada quote tuh, it's the possibility that keeps you going, not the guarantee. Jadi asal lo terus mencoba, maka peluang itu akan datang gitu loh. Tapi ketika lo nggak mencoba, ya udah, gagal itu udah pasti gitu. Oke guys, thank you Christina Lee for interviewing me. Semoga konten yang di-sharing hari ini bisa dipetik yang baik-baiknya aja, pengalamannya. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman. Saya juga nggak pernah sebenarnya sharing seperti ini, tapi karena diminta sama Christina Lee, ya semoga ini berguna. Chris, thank you so much. Thank you banget Om Sunil. Undang-undang, thank you so much. Dan lo punya YouTube si gokil. Gua selalu nonton, gua selalu share. Keren dan keep doing what you're doing, you're great. Gue doain 101 Red maju, lo punya lipstick juga maju, Lume Colors maju, dan semoga kegiatan lo ini menjadi kebaikan buat banyak orang. Amin. Oke, jadi gitu aja. Thank you for watching. Jangan lupa juga buat kalian yang suka dengan video ini, subscribe. Jangan lupa subscribe. Terus kalau lo ada pertanyaan, lo tinggal komen. Nanti gue akan bantu jawab. Kalau gue nggak ngerti jawabnya, gue bisa tanya Om Sunil. Dan jangan lupa kasih jempolnya. Oke, gue Christina Lee. Gue Sunil Tolani. Thank you for watching. Bye.